Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Statistika ST18, akan mempresentasikan proyek statistika yang berjudul Pengaruh Pola Hidup Mahasiswa Terhadap Penyakit Asam Lambung di Lingkungan Mahasiswa PPKU IPB University tahun 2024. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 7 ini, yaitu Reino Maulani Hilmi, Halimatun Nadila, Adelia Deswina Triani, Dini Yuliani, Isma Nurul Khofifah, Istri Rizka Karima Insani, Zetia Zitka Zerin Putri, Zikrullah, dan Faiz Sabil Ashtatsa. Selamat menyaksikan. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, dalam bab ini kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang makalah ini yaitu kebiasaan atau gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, makan makanan pedas, stres, kebiasaan minum kopi, berbaring setelah makan, dan mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu asam. Gaya hidup tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan sistem pencernaan, salah satunya GERD. Biasanya lebih sering terjadi di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, kami tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Hidup Mahasiswa Terhadap Penyakit Asam Lambung. Pada penelitian kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesadaran mahasiswa PPKU IPB 60 mengenai gejala-gejala yang dihasilkan penyakit asam lambung. Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan baik atau buruknya pola hidup mahasiswa PPKU IPB 60. Terakhir, apakah pola hidup mahasiswa PPKU IPB 60 menjadi faktor penyebab gejala penyakit asam lambung? Dari rumusan masalah 3 tadi, didapat tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui kesadaran mahasiswa PPKU IPB 60 mengenai gejala-gejala yang dihasilkan penyakit asam lambung. Kedua adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan baik atau buruknya pola hidup mahasiswa PPKU IPB 60. Terakhir adalah untuk mengetahui faktor penyebab gejala penyakit asam lambung pada mahasiswa PPKU IPB 60. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka memiliki poin pertama yaitu definisi merupakan kondisi patologis yang menghasilkan gangguan pada sistem pencernaan, khususnya pada saluran makanan yang menghubungkan lambung dan juga kerongkongan. Poin yang kedua yaitu penyebab. Penyebab yang pertama itu ada anatomis, disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap reflux, asam, dan nyeri ulu hati fungsional dengan potensi kontribusi dari gangguan fungsi penghalang mukosa esofagus. Dan yang poin penyebab yang kedua yaitu ada gaya hidup, salah satunya yaitu adalah merokok dan juga obesitas. Kemudian gejala GERD. Pada orang yang terkena gejala GERD, maka isi lambungnya akan naik menuju ke arah tenggorokan dan mulut, sehingga mereka akan merasakan sensasi dada seperti terbakar atau heartburn, dan juga mulut terasa asam atau regurgitasi. Namun yang paling umum adalah mual. Kemudian kami akan membahas tentang definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang resmi terdaftar di perguruan tinggi untuk menuntut ilmu dengan batas usia 18 sampai 30 tahun. Mendapat statusnya melalui ikatan dengan perguruan tinggi. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi. Dalam bab ini akan membahas data, manajemen data, dan metode analisis. Dalam subbab ketiga yaitu data akan membahas 5 hal penting, yaitu jenis data, sumber data, pengumpulan data, karakteristik data, dan keabsahan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari objek pengamatan atau melalui kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal langsung dari objek pengamatan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa PPKU IPB University. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa PPKU IPB University. Kuesioner digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi tentang pengaruh gaya hidup mahasiswa PPKU terhadap penyakit asam lambung. Lalu, karakteristik data. Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat kuantitatif. Berdasarkan sifat data yang digunakan, data kuantitatif mencakup tabel, grafik, dan angka yang mencakup seluruh data penelitian. Menggunakan data kuantitatif akan memberikan kesimpulan yang kuat untuk menjawab tujuan penelitian ini. Yang terakhir, keabsahan data. Keabsahan data dapat dipertimbangkan berdasarkan sumbernya yang berasal dari hasil jawaban kuesioner mengenai gaya hidup mahasiswa. Kuesioner yang dibuka hanya dapat diakses oleh mahasiswa IPB yang menggunakan email khusus IPB, maka tidak ada
mahasiswa atau pihak lain yang dapat mengakses kuesioner tersebut, sehingga data yang digunakan memiliki keabsahan yang tinggi dalam konteks akademik. Selanjutnya, saya akan membahas subbab yang ketiga, yaitu manajemen data. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, informasi manajemen data, yang kedua, yaitu metode probability sampling, yang ketiga, yaitu metode non-probability sampling. Kemudian, yaitu informasi manajemen data. Informasi yang digunakan adalah informasi primer dengan menggunakan teknik survei angket atau kuesioner pada suatu populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang lebih kecil. Yang kedua, yaitu metode probability sampling. Dilakukan dengan penarikan sampel menggunakan metode penarikan contoh berpeluang, yaitu probability sampling, dengan metode penarikan contoh acak bertingkat atau stratified random sampling. Kemudian, yang ketiga, yaitu metode non-probability sampling, yang dilakukan dengan penarikan sampel menggunakan metode penarikan contoh tidak berpeluang atau non-probability sampling, dengan metode penarikan contoh sukarela atau voluntary sampling. Ya, selanjutnya kita masuk ke subbab 3, yaitu metode analisis. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik analisis data dan juga teknik statistik. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Cara garis besarnya, teknik analisis data terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya, yang mana untuk data yang bersifat kualitatif itu tidak dapat diangkakan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan, dapat dianalisis secara kuantitatif. Selain itu, metode yang digunakan dalam suatu analisis data mengandalkan teknik statistik. Ada 2 kategori teknik statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensia. Penelitian kali ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Metodologi kuantitatif melibatkan upaya peneliti untuk memperoleh pengetahuan dengan merepresentasikan data secara numerik. Data yang diperoleh secara kuesioner yang dirumuskan oleh para peneliti berperan sebagai sumber data yang dapat dianalisis. Lalu pada penyajian datanya, pada statistik deskriptif, biasanya dengan membuat tabulasi penyajian dalam bentuk grafik, diagram, atau dengan menyajikan karakteristik-karakteristik dari ukuran pemusatan dan penyebaran suatu data. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Demikianlah presentasi kelompok kami, kelompok 7 Statistika ST18. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.